Kayak aja udah begini. Kebanyakan warga kampung nggak pengen tinggal di sini. Kebanyakan. Iya kebanyakan. Cuman apa boleh gua sawah 7 malam udah boleh nampak. Soalnya kalau di sini udah terbukti ya sempat terjadi berantem atau apa atau maling ya. Ada berapa tangga? Yang mengatakan mungkin hidup di kampung Anda itu istilahnya damai dan rukun, ada juga yang mengatakan begini tanda begini mungkin damai peace gitu ya, ada juga yang salah gitu. Ya silakan lihat ke ruangan ke depan. Di sini dapur ada jalan belum? tempat masak nasi ini pergunakannya Belum, namanya udah. seeng, ya. 3, 4. Ini seeng. Nah ini juga di seeng ini buat air minum juga ya. Nah ini kalau masak nasi pergunakan ini namanya hawu. Ini depannya parako, ini untuk kayu bakar para sene. Jadi masak ini pergunakan ini kalau masak nasi ini namanya asupan. Ya asupan kalau misalnya kalau masak nasi ini mulai beras supaya separuh begini. Nah awalnya masukin sini udah 5 menit, ini masukin lagi ke sini, disiram air panas dari sini, terus di aronan nantinya bisa penuh. Nah kalau dari mulai beras kita siap sajikan, ini paling lama 35 menit. Dan ini caranya nasi matang, air matang, ini goreng-gorengan juga matang. Jadi satu lubang ini bercabang nantinya. Nah ini ruangan pintu dapur seperti ini. Nah ini juga tadi pagi masak menggunakan ini. Ada kalau mati menggunakan semprong. Terus ini di dapur, ini termasuk lumbung pribadi seperti ini. Kalau hasil panen masih di situ, kamu masak ngambil beras dari sini dari goa. Ini namanya apa Pak? Ini goa lumbung pribadi itu goa. Goa lumbung pribadi. Terus di sini istrikaan mesti pergunakan ini, Nek. Soalnya di sini nggak bakal mati. Ini apinya buat masak, arangnya buat istrika, gitu kan. Langsung sini gitu. Ini suka dipakai di sini gitu. Ini Pak, kalau untuk dapur emang apa lantainya bambu gitu atau jadi semua dapur di Kampung Naga beda lantainya dari ini bambu gombong. bambu semua ya? Soalnya kan di dapur itu suka ada air tumpah dan bisa makan langsung ke bawah. Nah, itu perbedaan. Cuma kalau bambu gombong ya? Iya, sering ke airan itu bisa langsung nantinya di lantai. Ini bambu gombong khusus lantai dapur. Berarti lantai bambu. Ya, dari bambu banyak bambu gombong. Nah ini untuk penerangan deh bisa ini. Kalau listrik mungkin yang paling kecilnya ini 5 watt gitu. Jadi bisa pakai sebuah urutan lampu vlog ini pergunakan yang minyak tanah. Jadi kalau tidur pergunakan lampu seperti ini. Ya silakan ini termasuk ruangan keluarga.
Udah tertulis bambu. Lantai bambu. Lantai dapur doang kan? Oh, lantai dapur bambu. Ruang keluarga, aku punya 3 kamar, kebetulan punya anak 3, perempuan dan laki terpisah kamar. Ini yang tadi Pak Lumu. Ini mah gua, bukan, ini mah kamar gitu. Ini kamar, ya kamar lah. Jadi sini termasuk ruangan keluarga ya. Tadi dapur, adanya gua mah di dapur itu, kesamaan dapur gua mah lumung pribadi mah. Itu ukurannya lumung pribadi. Ini kan ada satu kamar gitu. Nah, jadi ini kamar buat anak bapak 2, ini termasuk ruang keluarga ini. Dan juga kalau lagi belajar nih pergunakan ini petromak deh. Cuma petromak nggak semalam menyalakan pas kebetulan lagi belajar udah mau tidur ganti lampu yang kecil. Belajar sekitar jam 9 jam 10 pergunakan ini. Dan juga ini di Kampung Naga seperti ini televisi itu juga pakai aki, cuma TV-nya hitam putih. Ya sekarang udah nggak ada, mungkin bisa dibayar pakai antik gitu ya. Kalau masalah TV ini. Dan ya dulunya ini Pak Kuncen almarhum namanya Pak Yusuf Indah. Beliau meninggal tahun 90. Ya waktu itu beliau 4 jabatan dipegang sendiri. Selain dari pemerintahan formal dan informal, yaitu Kuncen dan kepala desa juga, dan untuk menikahkan dan ya di bidang keagamaan. Jadi sekarang ini turun-temurun jabatannya ini Pak Ades Herlin ya. Pak Kuncen ini Pak Ades Herlin ini secara garis keturunan ya, dan turun-temurun jabatannya seumur hidup. Ini apa? Ya. Ruang tamu. Ini ruangan tamu. Ya bisa dibuka aja ya. Ruang tamu. Itu kamar 2 ya? Ya kamar ada 3 di Bapak. Ini termasuk ruang keluarga ya. Kalau ini kan itu kan ini memang udah aturan atau? Ya aturan begini. Aturan setinggi Saya sekian. dari teman delapan. Jadi ini memang di Kampung Naga pintu Sunda atau rumah-rumah Sunda seperti ini. Kata orang asing memang Kampung Naga bangunan bagus ya, istilahnya stabil. Cuma sayangnya katanya orang-orang Belanda itu banyak yang ujung ke sini pintunya pendek kayaknya. Jadi kan di sini mengutarakan kalau orang Sunda tuh jangan sifat sombong dan takabur. Jadi nunduk ya. Jadi ini secara filosofinya juga. Dan bisa untuk mengatakan bangunan Sunda seperti ini ada punya kepala, badan dan kaki, ini bisa dikatakan bangunan anti gempa gitu kan. Sebesar apapun juga ini meskipun ada gempa gak bakal roboh. Meskipun kali cuma nempel ke batu itu secara keseimbangannya. Dan juga hasil kerajinan Kampung Naga itu bahan-bahan dari bambu dan lidi gitu ya. Ini produksi Kampung Naga selain poketano ya. Nah ini namanya dari lidi aren atau di kelapa buat piring-piring gitu ya. Ini ya produksi Kampung Naga. Pak, kalau untuk ruang tamu dan dapur pasti di depan, Pak. Iya, pintu karena pintu itu bagian depan selalu ada 2 pintu, ruang dapur, ruang tamu gitu. Jadi tidak ada yang kebelah parat gitu ya. Dapur ada depan ya, Pak ya? Iya. Jadi Kalau kamu masuk dari yang sebelah sini ini. ya ruang tamu situ, ruang dapurnya sini. Jadi di sini istilahnya deh kalau kenapa misalnya alasan kamar selalu membelakangi rumah tetangga. Jadi itu tempat pengsiratan gitu ya, supaya tidak terganggu. Soalnya aktivitas warga itu bagian depan ruangan dapur dan tamu gitu. Jadi dia terpisah. Dan juga ini di kampung Bapak di bangunan ini tidak pakai kursi. Jadi di sini bangunannya. Dan bangun dari alam itu bisa mengubah suasana. Musim panas di luar bisa sejuk, musim hujan hangat. Nampak dengan alamnya ini. Gitu. Pak, jadi itu belakang ya, Pak? Belakang. Bisa dipergunakan selain piala ayam Depan itu guru. Depan. Berhadapan. Yang belakang ini kadang ya. Sana belakang sana makan Depan itu tangga. dapur itu dapur. depan. Yang belakang sana maksudnya. Jadi lagi jadi selalu ada ya bawah kolong namanya gitu ya, kolong Berarti ada dan umpannya juga ada, maksudnya bisa ambil pupuknya juga buat pupuk kurang ayam Jadi pintu tidak boleh ngadep saya. ya tidak boleh pintu utara timur barat tidak boleh, cuma bagian utara selatan buat masuk ya. Di sini yang dipakai di Kampung Naga yang pertama ini pintuan ada kayu suren kebanyakan kayu albasia, kayu marwit, ya kayu manggit, ada juga kayu pingku, terus kayu tisu, banyak yang bisa dipakai selain bambu gitu ya. Cuma di sini di Kampung Naga yang di sini tidak boleh bikin bahan bangunan seperti bahan semen atau menggunakan cat, tidak boleh, ini sebatas kapur. Kapur. Cuma di sini yang Kapur tapi dia dari alam. Kalau awalnya di bentuk material. ini kan ada khusus gitu, cuma alam itu batunya seperti kerikil
silam gitu kan. Yang disiram sama air terus langsung lembek udah itu bisa. Kalau ini atapnya pakai daun apa? Ini daun tepus yang bawah, yang atasnya hijau aren. Aren. Ya. Aren. Ya kalau tepus ya tepus ini dikatakan per lembarnya namanya 1 galon. Panjangnya 2 meter 1 lembar ini bagian atapnya. Cuma kalau hijau bagian atas lembarnya 1 kakap. Iya, namanya 1 kakap untuk ya. Ini enggak ditentukan soalnya kurang lebihnya itu 15 tahunan. Soalnya meskipun banyak lumbut, jadi tumbuhan daun nggak bocor dibiarkan saja. Oh, oke, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, yang penting ada jangan bocor gitu. Oh enggak, cuma itu kita sebelum mau ganti itu ya harus pesen duluan sebulan sebelumnya itu udah pesen, soalnya tidak ada di sekitar sini bakar di luar, carinya susah ini. Itu memang meskipun dia tradisinya begini, bahannya itu bagian atapnya yang susah. Nah hidupnya, yang ini mah gampang. Di sini selain dari salah kebun milik itu ada juga milik, pokoknya tidak ada yang mengganggu dari 2 hutan yang dilarang itu. Meskipun kayunya besar, bagus gitu ya.